bagaimana kalau saudara Soekarno gitu kan. Langsung disambut dengan tepuk tangan tuh, setuju semua para peserta rapat PPKI. Tuh melihat kayaknya Jepang ini akan menjadi pembuka jalan untuk bangsa Asia supaya bisa mengalahkan imperialisme dan kolonialisme Eropa, dan itu yang akhirnya membuat dia menganggap ya udah deh, mungkin salah satu caranya dengan bekerja sama-sama Jepang supaya Indonesia ini bisa segera merdeka. Ya memang aku Soekarno yang mengirim mereka untuk bekerja. Benar. Mengirim mereka berlayar ke kematian. Uji coba menghadapi tim-tim Eropa Timur gitu. Jadi sebelum berangkat ke Soviet, itu Bung Karno menjamu tuh. Kasih wejangannya juga agak unik ya. Jadi Bung Karno bilang, kalau kalian ke sana bawalah nasi katanya. Terus juga selain proyek-proyek Joshua juga banyak proyek-proyek revolusioner. Ada nuklir, ada pengembangan nuklir, ada pengembangan antariksa. Kalau ngomongin tentang Soekarno, sering banget kan muncul tuh pandangan kalau Soekarno itu kolaborator Jepang, terus juga Soekarno tuh mandor Romusha. Ada juga yang mengaitkan tentang sisi kehidupan percintaannya Soekarno nih. Tapi kenapa ya ada upaya desoekarnoisasi yang kayaknya makin ramai gitu kan sekarang? Nah, kita bahas yuk bersama saya Amanda dan juga Mas Martin. Halo. Dan Mas Randi. Halo. Oke, Mas Randi, Mas Martin. Sebenarnya tuh kerasa nggak sih kayak sekarang kalau ngomongin Soekarno tuh sering banget yang dibahas tuh kayak sisi gelapnya gitu. Nah, kalau kan di medsos tuh ya. Iya, ya kan. Terus aku juga kemarin menemukan komentar katanya, kalau bukan Soekarno pasti Indonesia lebih baik kayak gitu, karena katanya Soekarno nggak ikut perang, terus Soekarno nggak ada andilnya lah gitu, cuman jago orasi doang. Sebenarnya aku penasaran nih, dari siapa dulu ya? Dari Mas Martin dulu aja. Aku sudah gini kan. Aku penasaran deh menurut Mas Martin ya. Sebenarnya kenapa sih kan orang banyak yang bilang coba kalau misalnya si A yang jadi presiden, si B yang jadi presiden. Emang gimana sih dulu tuh prosesnya sampai Soekarno menjadi presiden Indonesia yang pertama? Ya, ini menarik ya kalau kita membandingkan sekarang bagaimana presiden dipilih melalui pemilihan umum. Yang Pilpres sekarang. Pilpres Iya, ya, pemilihan presiden yang sampai memakan begitu banyak dana, belum lagi ada Dana, tenaga, apa segala macam. konflik di antara para pemilih maupun konflik elit gitu kan. Kalau dulu tuh ketika Soekarno dipilih sebagai presiden tuh smooth banget, dia terpilih secara aklamasi gitu kan. Berarti semua orang sepakat ya? Iya gitu. Jadi karena dia bersama Hatta ya waktu itu dianggap sebagai figur pemimpin nasional. Jadi sehari setelah proklamasi kemerdekaan itu kan diadakan rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia kan. Jadi nanti di situ dibicarakan tentang wilayah-wilayah, nanti pemilihan kepala provinsi itu kan ada 8 ya provinsi pertama. Nah sebelum ke sana itu ada agenda untuk memilih presiden dan wakil presiden gitu. Jadi sebelum itu kan syarat-syarat untuk presiden dan wakil presiden kan dirembukan kan dalam rapat itu. Nah ini syarat-syaratnya ini sudah kita rembukin nih. Nah, jadi siapa nih yang jadi presiden kita gitu. Nah kalau kita baca di dalam ini ya risalah BPUPK dan PPKI itu digambarkan sebenarnya bagaimana suasana, bagaimana Soekarno itu terpilih secara aklamasi. Jadi mengalir aja gitu secara spontan ketika Aklamasi itu berarti sebetulnya musyawarah juga ya jadinya ya. Oh iya. Si musyawarah ya. Tapi yang mencetuskan pertama kali itu tokoh PPKI dari Jawa Barat tuh, Otto Iskandar Dinata. Oh, yang ada gambar mata uang ya? Iya, di pecahan 20.000. Ada nama jalannya juga kan. Iya benar, Otista ya. Jalan Otista. Disingkat Otista katanya kan. Orang lebih ingat Otista ya daripada nama aslinya. Iya lagi, ya. bener. Namanya Otto Iskandar Dinata. Iya, jadi buat adik-adik Otto Iskandar Dinata ya tadi ya. Fun fact.
dia yang mengajukan bagaimana kalau saudara Soekarno gitu kan. Langsung disambut dengan tepuk tangan tuh. Setuju semua para peserta rapat PPKI. Gitu. Begitulah terpilihnya semua setuju Ya, kan. Tapi boleh nanya juga nggak, ini kan kita kan juga dalam rangka masih bulan Soekarno ya. Iya benar, Bulan Soekarno bulan kan kelahirannya tanggal 6 Juni 6 kan. Juni. 1901 ya. Kita kan juga bikin beberapa lapsus lah. Iya benar. Ya, Amanda sama tulisan-tulisan. Martin kan juga bikin, cuma yang gue penasaran tuh sebetulnya kenapa bisa nama Soekarno yang kemudian mencuat gitu yang sampai tadi dibilang kan diterima secara aklamasi, padahal kan para tokoh bangsa kita banyak ya, ada selain Bung Hatta, ada Tan Malaka, ada Sultan Sultan Syahrir. ada banyak lah gitu ya. Kenapa tuh bisa sampai ini? Waktu itu siapa yang bikin ya? Aku sih. Nah, gimana, boleh ceritain juga nggak? Tapi itu tuh menurutku Maksudnya itu kenapa menarik bisa loh. sampai mencuat di antara para tokoh lainnya Iya. gitu? Karena sebenarnya kalau ngomongin popularitas Soekarno, pasti kan yang dibahas Mandoro Musa ya. Karena emang ya sebenarnya ada, nggak bisa dipungkiri memang ada kaitannya gitu kan, bekerja sama dengan Jepang. Tapi emang kalau yang aku dapatkan dari riset itu, nama Soekarno itu memang sudah terkenal karena dia sejak zaman kolonial Belanda itu sudah aktif mengorganisasi massa, terus juga dia sering bikin tulisan kayak mengenalkan gagasan nasionalisme, terus juga kenapa sih kemerdekaan itu penting kayak gitu, terus juga dia punya partai kan, membangun PNI. Ya, terus juga dia sering orasi dan ternyata tuh menurutku sebenarnya ada kaitannya kenapa mungkin orang kalau ngomongin Soekarno tuh Jawa. Karena emang kalau lihat zaman dulunya kan Jawa itu pusat pemerintahan kolonial juga ya. Dan Soekarno pada saat itu banyak menggunakan istilah-istilah atau metaforanya itu pakai bahasa Jawa dan Bali. Pakai bawa-bawa budaya Jawa dan Bali gitu. Karena kalau dilihat pada Ibunya masa Bali itu, soalnya ya. iya, terus juga kan kalau dilihat pada masa itu banyak yang illiterate buta huruf. Jadi kayak mungkin salah satu cara untuk bisa ngerelatein apa yang dia mau itu dengan menggunakan bahasa sehari-hari lah istilahnya gitu. Jadi kali literasi ya. rendah tuh udah dari zaman dulu ya. Sampai sekarang Iya ya. kan. Nah, mungkin itu makanya ya kayak maksudnya kan kalau kita ngomonginnya Hatta atau Syahrir kan mereka intelektual ya. Mungkin menggunakan bahasa Belanda, terus juga materi-materinya tuh mungkin terasa berat untuk orang-orang rakyat jelata dalam Soalnya tanda di petik antara gitu. itu kan yang nggak sekolah di luar negeri Bung Karno ya. Betul. Hatta Syahrir kan di luar negeri Iya, juga. Tan Malaka juga. Tan Malaka nggak sekolah sih, dia cuma banyak kabur ke luar negeri memang. Iya, jadi kayak mungkin itu juga yang akhirnya membuat dia lebih terkenal namanya di dalam negeri ya. Terus ditambah lagi kan zaman Jepang gitu. Nah, ini tuh sebenarnya menurut aku menarik ya, karena ada orang kan yang ngomong kayak, ih kenapa sih harus berkolaborasi kayak gitu. Tapi aku berpikir terlepas dari mungkin ada paksaan ya, karena bisa jadi kan dia diminta tapi secara paksa gitu loh, maksudnya kalau nggak mau nanti diapain gitu sama pihak Jepang gitu kan. Tapi ternyata aku juga menemukan kenapa pada akhirnya mungkin Soekarno menganggap bahwa dengan bekerja sama dengan Jepang itu bisa lebih memudahkan Indonesia untuk merdeka karena, nah ini salah satunya juga kan Soekarno tuh nggak pernah keluar negeri ya. Jadi dia melihat itu kan dari apa yang terjadi di dalam negeri, di wilayah kolonial dan juga apa yang dia dapatkan dari informasi di luar kan. Mungkin berbeda juga sama Hatta sama Syahrir yang karena dia di luar negeri, bertemu dengan banyak orang, jadi pandangannya mungkin lebih ada kayak barat gitu Mas. Sementara kalau Soekarno dia melihat, dia sudah meramalkan akan ada perang Pasifik kan. Dan dia melihat karena Jepang udah pernah menang lawan Rusia di awal abad 20 tuh tahun 1900-an kan, perang Rusia-Jepang. Jadi Soekarno tuh melihat kayaknya Jepang ini akan menjadi pembuka jalan untuk bangsa Asia supaya bisa mengalahkan imperialisme dan kolonialisme Eropa. Dan itu yang akhirnya membuat dia menganggap ya udah deh mungkin salah satu caranya dengan bekerja sama-sama Jepang supaya Indonesia ini bisa segera merdeka. Karena kalau dilihat tuh sebelumnya Soekarno tuh nggak berkolaborasi sama Belanda. Kan kalau dia rekam jejaknya juga dia dipenjara, dibuang gitu kan, dia non kolaborator gitu. Jadi mungkin itu juga membuat orang jadi penasaran kenapa dia memilih bekerja sama Jepang gitu kan. Nah mungkin itu nanti ada kaitannya juga sama setelah dia jadi presiden kali ya Mas Randi kan, karena kebijakan-kebijakannya gitu. Tapi di zaman Jepang itulah kan tadi dibilang kan ada soal yang Romusa itu gitu kan. Iya. Walaupun sebetulnya di autobiografinya kan juga memang pada akhirnya diakui juga memang yang pernah aku baca itu ya dia bilang memang aku Soekarno yang mengirim mereka untuk bekerja. Benar. Mengirim mereka berlayar ke kematian. Maksudnya kan itu memang ya sudah Pernah terjadi. Dan mungkin beliau berusaha untuk mencoba jujur ya tentang fakta sejarah di masa itu kan.
Iya sih. Nah, tapi aku tuh menarik deh, Mas. Aku menemukan juga ternyata tuh zaman Jepang itu Romusa tuh sebenarnya bukan yang pekerja paksa yang kayak sekarang kita artikan gitu loh. Jadi di Artinya awal-awal pekerja Iya. kasar ya kalau nggak salah. apa? Dan aslinya kalau nggak salah dibayar ya, Nah, harusnya ya. iya, ternyata dibayar loh. Cuma mungkin ya ini kayaknya aku butuh riset lagi kali ya lebih dalam gitu. Soalnya kalau yang dari aku dapatkan saat Jepang itu masuk ke Indonesia, dia memang memberlakukan Romusa gitu kan, dan ternyata dibayar dan diiklankan dengan gaji yang cukup lumayan. Cuma emang terlihat jadi kecil itu karena ada inflasi. Ya mungkin salah satunya kan Iya. dampak Perang Dunia II ya. Iya. Jadi inflasi itu yang akhirnya dengan gaji yang mereka dapat ternyata nggak mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan karena ada wacana katanya Perang Dunia II itu akan terarahnya tuh ke Jawa. Jadi ada kayak pembangunan besar-besaran di Jawa gitu. Jadi akhirnya Romusa ini banyak difokuskannya itu untuk kepentingan militer Jepang, kayak bangun jalan, bangun benteng, bandara kayak gitu-gitu, Mas. Dan nah, terus juga ya ternyata uangnya itu dikirim ke keluarganya loh. Oh ya? Iya, jadi Mungkin itu awal-awal kali ya, soalnya iya bisa jadi ya. soalnya kemudian kan soalnya cenderung lebih jadi kayak pekerja paksa dengan kondisi Iya benar. memprihatinkan Iya. gitu. Karena mungkin jadi akhirnya konotasinya buruk kan karena lingkungannya jelek ya, kayak sanitasinya buruk, terus juga aku tuh nggak ngerti juga kenapa ya Jepang itu katanya tuh ceritanya suka nempeleng orang. Nah katanya itu Dengan nggak. tangan banget gitu. Iya, nah itu nggak sesuai sama kebudayaan orang Jawa yang menganggap kepala itu bagian yang Bagian tubuh yang paling dihormati iya, lah, yang paling bener, mulia. bener. Jadi kan kesannya kayak kok mereka bisa gampang banget sih mukul bagian kepala orang lain kayak gitu. Jadi akhirnya semakin jelek deh tuh pandangan orang Indonesia terhadap pasukan Jepang kayak gitu. Oke, aku kan penasaran juga ya. Kalau berarti kan sebenarnya kalau kita lihat zaman sekarang bisa jadi sebenarnya Soekarno tuh jadi kayak influencer pada masa itu kan. Karena mungkin dia yang sebagai sosok yang menonjol gitu di zaman Jepang. Ya, karena kan yang tadi dibilang Amanda kan karena kebanyakan masih di sini di Hindia Belanda aktivitasnya, jadi masyarakat menengah ke bawah tuh kenalnya Bung Karno. Walaupun sebetulnya kan ini Tin ya, programnya Putra ya, Pengerahan Pusat Tenaga Rakyat ya. Walaupun di Putra itu tidak hanya Bung Karno ya isinya, ada siapa aja sih Tin? Saya ingat Bung Karno lu ya? ketuanya, tapi kan itu ada pemimpin lainnya kan kayak Bung Hatta, ada Ki Hajar Dewantara, ada Iya, Mas Mansur. Mas Mansur dari tokoh Islam. Iya, benar-benar. Tapi ya mungkin karena Jepang butuh istilahnya ya influencer lah kalau sekarang ya, agar mungkin masyarakat mau untuk ikut menjadi Romusa pekerja itu ya dengan ada Bung Karno difilmkan dan banyak foto-fotonya kan menjadi poster, jadi seperti menjadi ajakan gitu ya. Iya, benar. Iya sih. Tapi memang menarik ya kenapa Soekarno diistigmakan apa tadi Mandor Romusa lah, kolaborator Jepang lah. Ya kalau kita lihat kan secara organisasi di dalam Pusat Pengerahan Tenaga Rakyat itu kan sebenarnya Bung Karno tidak sendirian di situ. Dia punya rekan-rekan lah yang sama-sama untuk merumuskan bagaimana menghadapi pemerintahan pendudukan Jepang ya. Salah satunya menghasilkan kebijakan itu tadi. Iya, benar. Ada pengerahan tenaga kerja dalam Romusa, kemudian nanti ada Yanfu juga ya nanti ya, pekerja seks komersial untuk tentara Jepang. Tapi kalau kita lihat suasana zaman itu ya, Jepang datang tahun 42 ya, Benar. 42 menggeser pemerintahan kolonial Belanda. Itu kan harus disikapi ya. Kalau kita lihat sebelum itu memang apa yang terjadi dengan Cina ketika diduduki Jepang gitu kan, betapa mengerikan gitu apa yang terjadi di Nanking, Shanghai Red juga. of Nanking gitu Benar. kan. Jadi mungkin ini salah satu sikap yang diambil karena di dalam autobiografinya sendiri kan Soekarno juga mengakui kan kalau tidak seperti itu nanti akan lebih banyak gadis-gadis Indonesia yang akan menjadi korban lebih banyak lagi. Jadi mungkin itu kebijakan yang diambil supaya tidak lebih banyak lagi korban karena Jepang seperti itu kan. Betul. Betul. Soalnya di biografinya Hatta tuh juga diceritain, Mas. Jadi
karena ini mungkin salah satu efek ya kita nggak bisa bilang bahwa itu sesuatu yang membanggakan, tapi karena kolaborasi itu juga beberapa pejabat lokal gitulah istilahnya, tokoh-tokoh nasionalis. Jadi ada satu cerita Amir Syarifuddin tuh mau dihukum mati sama Kempetai. Terus ada Gara-gara orang, apa sih? karena kan dia ikut pergerakan bawah tanah kan, yang melawan Jepang. Oh ya, gerakan anti fasis Iya, ya. kalau nggak gerakan salah anti ya. fasis. Nah, ketangkep nih sama Kempetai kan di penjara. Terus ada orang nelpon Bung Hatta ngasih tahu, saat itu kalau nggak salah Bung Hatta baru kembali dari Jepang sama Soekarno sama Yang Ki Bagus Jepang apa ke Dalat? ke Jepang yang Iya, sempat iya. diundang dapat Iya, iya. penghargaan Oh iya, itu. benar, pernah Ada Kaisar kan. Iya, baru pulang kan. Terus Hatta tuh ditelepon Mas, terus dibilangin ini gimana nih Amir Syarifuddin mau dihukum mati gitu. Akhirnya Bung Hatta tuh ngubungin Soekarno, terus mereka datanglah kayak ke lembaga Jepang gitu. Intinya mereka melobi supaya akhirnya Amir Syarifuddin ini nggak dihukum mati, dan ternyata benar. Jadinya tuh di penjara seumur hidup. Yang mana ternyata nggak lama kemudian Jepangnya kalah kan. Maksudnya Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan gitu. Jadi kayak akhirnya bisa dengan apa yang dilakukan sama Bung Karno dan Hatta dan yang lain-lainnya itu, karena mereka mungkin bersikap moderat lah ya ke Jepang. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa dipungkiri, itu juga menyelamatkan dalam tanda petik pihak-pihak lain yang mungkin pada saat itu berseberangan sama mereka juga, kayak gitu. Jadi ya mungkin ada sisi baik dan kurang baik juga kali ya. Tapi juga ya kita tahu lah ya itu negatif gitu kan. Tapi kalau kita lihat memang satu pelajaran ya, bahwa semengerikan itu penjajahan itu gitu. Walaupun cuma 3,5 tahun. Iya. Iya. Mau dijajah Jepang kek, mau dijajah Belanda, Inggris sama aja. Iya, kemarin dia bilang kalau Iya jajah kan? Inggris jadi maju. Sama-sama Nggak menyengsarakan. semuanya, nggak semua Iya maju. bener loh. Sama-sama menyengsarakan negeri koloninya Benar. gitu kan. Jadi ya apa yang langkah diambil Bung Karno dan teman-teman pada saat itu ya supaya jangan lebih banyak korban dan tetap bisa melindungi rakyat di Indonesia kan. Mungkin kira-kira kayak gitu. Walaupun ironisnya juga tetap di rumusnya sendiri juga banyak korban. Bener. Yang gue baca dari Reclave saja kan mencatat ada sekitar 200.000 yang dikerahkan ke luar Jawa, Sumatera, Iya, Kalimantan. Siam, Thailand ya, segala macam, Burma. Itu yang balik hanya sekitar 70.000 gitu. Iya. Itu yang pengerahan keluar ya. Kalau yang di ke dalam itu belum ada catatannya yang di Bayah, di Jawa, di mana gitu. Ini yang keluar Jawa itu sekitar 200.000 yang akhirnya pulang setelah Jepang kalah, direpatriasi ke sini hanya sekitar 70.000. Jadi sebegitu Signifikan mengerikannya juga ketika Romusha itu dikirim keluar gitu. Iya. Ya, banyak yang meninggal juga kan kayak di Myanmar gitu. Nasibnya sama kayak yang tawanan-tawanan sekutu ya. Iya benar. Yang di apa tuh yang kisah pembangunan kereta itu ya. Oh iya, yang di Burma Yang di ya. Burma, Iya, iya, iya. jalur Burma Thailand itu ya. Bahkan dulu sempat ada ini kan jadinya istilah pernah ditulis sama salah satu penulis kita tuh Bang Hendy. Jadi ada ini istilah garong tuh dari gabungan Romusa ngamuk gitu. Iya. Karena kelaparan. Iya, benar-benar. Iya. Gitu kan. Ada Nah, efek-efeknya ya. Nah, itu kan di zaman Jepang ya, Benar. kemudian Jepang kalah dibom 2 kali. Mungkin demi untuk tidak disebut bahwa kemerdekaannya adalah pemberian Jepang, akhirnya buru-buru proklamasi. Iya. Tadi disebutkan juga sama Martin, pada akhirnya dipilih secara aklamasi gitu. Itu prosesnya memang hanya di rapat itu dipilih Otista, semua setuju. Di hari itu juga langsung jadi presiden gitu ya. Iya. Sepaket sama Bung Hatta. Jadi Duit tunggal. Tunggal, ya, betul. presiden dulu diajukan, semuanya setuju. Tepuk tangan. Terus mereka nyanyi lagu Indonesia Raya. Udah selesai. Terus pemilihan wakil presiden diajukan nama Bung Hatta, sama tepuk tangan. Lagu Indonesia Bung Hatta Raya. juga hari itu juga ya? Ada di situ. Enggak, maksudnya di hari yang sama ya? Hah? 18 Agustus Iya, juga iya. hari yang sama. Pulangnya beli sate ya. Katanya ya, perintahnya. Itu jam berapa itu? Soalnya kan bulan itu, lagi zamannya bulan puasa. loh. Benar. Kalau diri salah itu, Iya benar. diri salah itu dicatat itu agenda Perintah pertama itu kan. agenda pemilihan presiden itu udah sore, itu Oh, udah udah di sore. sesi kedua.
Ya. Jadi mungkin perintah minta dibikinin sate itu udah Udah habis mau buka maghrib puasa. ya. Waktu buka puasa. Buka puasa, Iya ya. bener-bener. Oh takjilnya langsung pesen sate ya. Dan Bung Karno mengisahkannya dengan cukup dramatis gitu ya. Dia makan sate, dia panggil tukang sate, tukang satenya itu nggak pakai sepatu. Iya. Terus dia pesan 50 tusuk, dia duduk di emper got gitu dekat got. Iya bener. Sambil jongkok gitu ya. Itulah kehormatan yang kuterima sebagai presiden dia tuh gitu. Perintah pertama minta bikinin sate ya. Nah, tapi aku tuh sebenarnya penasaran juga nih, Mas Martin. Karena Mas Martin bikin tulisan tentang Soekarno dan bola, Mas Randi. Jadi aku kayak, kan pas banget kemarin momennya timnas gitu ya. Aku juga penasaran sih, mungkin selama ini kan kita taunya kalau Soekarno tuh kebijakan luar negerinya, kebijakan mercusuar. Nah, kenapa sih Mas Martin bisa terpikir membuat tulisan tentang Soekarno dan sepak bola? Bung Karno dan sepak bola. Sebenarnya nggak cuma sepak bola sih. Bung Karno juga menaruh perhatian sebenarnya terhadap cabang-cabang olahraga lain. Bagaimana untuk mengembangkan olahraga nasional gitu. Tapi kenapa sepak bola ya? Kemarin kan lagi rame kita soal timnas kan. Jadi terpikir nih Bung Karno gimana ya dia punya kebijakan atau perhatian terhadap timnas sepak bola gitu. Tapi ini menarik juga sebenarnya kalau kita menyimak penuturan Bung Karno dalam autobiografi, ini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan tentang sepak bola waktu dia masa kecil di Apa nih? Mojokerto. Gitu. Apa Jadi- pernah cedera atau pernah waktu jadi Ini- pemain bola cedera gitu Iya, gimana? bener-bener. Ini Pengalaman nggak enaknya? soal perundungan gitu. Oh, dibully. Iya, dulu juga udah ada perisakan ya kepada Bung Karno lagi. Jadi Bung Karno Berani-beraninya. di lapangan sepak bola itu dia dirisak sama anak-anak Belanda gitu. Oh. Oh, oke. Iya, nggak dikasih main gitu, malah Oh, masih zaman diledekin. rasis soalnya ya. Iya. Diskriminasi rasis soalnya. Nggak diajakin main, malah Zaman diajakin rambut coklat lah, kulit coklat lah, kagak pakai sepatu gitu. Dan Nyebelin. iya, itu jadi pengalaman traumatik bagi dia kan, bahwa ternyata ironi kan bahwa olahraga sepak bola itu sekarang justru jadi pemersatu gitu, khususnya di Indonesia. Bahkan pemain berdarah naturalisasi berdarah Belanda juga jadi pemain timnas kan. Gitu. Diaspora sana sebutnya. Iya, benar, diaspora. benar. Nah, itu kisah masa kecilnya Bung Karno, ada pengalaman tidak menyenangkan di lapangan sepak bola. Dan ketika dia menjadi presiden pun ternyata dia cukup menaruh perhatian gitu terhadap pengembangan olahraga sepak bola gitu. Dulu pembangunan stadion, dulu kan sebelum Stadion Gelora Bung Karno kan kandangnya timnas Indonesia tuh dulu di lapangan Ikada dulu. Gambir ya di Kada ya. Iya, di stadion lapangan Ikada. Nama lapangan Ikada itu tetap dipakai supaya mengingat peristiwa heroik, peristiwa lapangan Ikada kan. Jadi tetap dinamakan Stadion Lapangan Ikada. Dan bagaimana Stadion Lapangan Ikada itu dibangun kembali untuk menjadi tempat bermain timnas sepak bola juga prakarsa Bung Karno gitu. Untuk pembangunannya dia mengundang pengusaha-pengusaha nasional. Ya kan Bung Karno suka gitu kan. Dia bikin kayak acara makan malam. Gathering-gathering gitu ya. Terus nanti entah lelang lah atau apa gitu. Ayo siapa yang mau danain? Iya, Bung Karno sering tuh bikin kayak gitu di istana gitu. Nah, itu salah satunya lapangan. Ya soalnya kalau pakai anggaran negara belum ada. Iya. Belum Iya, lagi zaman-zaman awal kemerdekaan Iya. belum kayak sekarang anggarannya yang Jadi itu cerdiknya Bung Karno kan, dia gandeng pengusaha-pengusaha nasional di lapangan Ikada. Kemudian timnas PSSI juga beberapa kali ya Bung Karno memberangkatkan gitu. Misalkan tahun 56 ketika persiapan Olimpiade di Melbourne, itu kan timnas persiapannya ini uji coba menghadapi tim-tim Eropa Timur gitu. Jadi sebelum berangkat ke Soviet itu Bung Karno menjamu tuh, menjamu di Istana Bogor kalau nggak salah. Pelatihnya Pogasnik ya dari Yugoslavia. Itu Bung Karno memberangkatkan ini, kasih wejangannya juga agak unik ya. Jadi Bung Karno bilang kalau kalian ke sana bawalah nasi katanya. takutnya di sana nggak ada nasi. Takut nanti bingung mau makan apa ya. Karena di sana kan dingin ya kan, takut lapar ya. Bawalah nasi supaya bertenaga gitu. Dan peristiwa ini cukup jadi
pemberitaan ya, karena tidak hanya di satu koran nasional gitu, di beberapa koran itu memberitakan kejadian itu gitu. Bung Karno memberangkatkan timnas, atlet-atlet juga kayaknya cabur lain ya. Cuman mungkin nggak dikasih jam Rolex kali ya. belum Kayaknya belum ada. belum mampu juga kayak. Ya, belum ada Rolex aja. Belum ada ya? Kalaupun udah ada, anggarannya nggak ada. Iya makanya. Nggak tahu duit dari mana gitu. Kan nggak mungkin duit Bung Karno Betul. sendiri, orang Lagian kan mau orangnya bikin banyak apa-apa ya. juga ngajak pengusaha. Bener. Barulah kemudian Gelora Bung Karno kan yang menjadi stadion kebanggaan kita sampai Proyek sekarang. mercusuar termasuk proyek mercusuar ya. Nah itu juga kayaknya berkaitan sama Ganevo kan Mas Randi. Soalnya pada akhirnya mungkin ya itu tadi ada kebijakan luar negerinya Soekarno ya, sampai akhirnya menandingi Olimpiade muncullah Ganevo gitu kan. Itu gimana sih ceritanya Mas? Iya, jadi itu tadi seperti yang aku bilang ya, salah satu proyek mercusuar lah dalam hal infrastruktur ya. Ini sebetulnya menjadi keresahan sendiri nih sama salah satunya cucunya Soekarno nih. Putih Guntur Soekarno kan jadi anggota Komisi 10 DPR juga. Yang awal bulan lalu kan sempat juga raker dengan kementeriannya. Ini aku ceritakan dulu konteksnya bahwa di dalam raker itu ya Putih Guntur sempat mengkritik lah tentang draftnya itu. Jadi Putih Guntur tuh kritik tentang draft penulisan ulang sejarah, masih tentang penulisan sejarah nih. Oh babnya ya? Babnya, jadi dia mempermasalahkan di jilid 8 yang judulnya Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi. Jadi seolah-olah di eranya Nggak disebut Bung Soekarno Karno itu terjadi banyak masalah. Dan kemudian nanti jawabannya ada di jilid 9 di setelahnya gitu rezim maksudnya ya? berikutnya gitu. Jadi kan dia bilang ya kita harus jujur dong bahwa di zaman Soekarno ini juga menjadi titik awal pembangunan identitas kita gitu. Jadi Putih Guntur menyebutkan bahwa di zaman Bung Karno pula tahun 55 kita mulai dipandang dunia setelah menggelar Konferensi Asia Afrika gitu. 1955 di Bandung. Lanjut 60 atau 61 ya Tini. Gerakan non-blok ya. Terus kemudian kita menjadi tuan rumah Asian Games gitu. Dengan proyek mercusuarnya ya setelah itu dapat pinjaman atau hibah sih Tin ya? Aku lupa yang dari Soviet ya. Kredit ya dari Khrushchev ya, makanya kemudian bisa dibangun selain komplek Gelora Bung Karno yang dulu sebetulnya isinya komplek itu tidak hanya stadion dan istora segala macam, tapi itu juga sudah mencakup gedung-gedung DPR MPR sekarang gitu sebetulnya. Kompleks jadi termasuk TVRI. TVRI juga jadi proyek-proyek mercusuar jadi pembangunan patung Selamat Datang, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, Sarinah itu kan juga di zamannya Bung Karno. Berarti kan kita juga harus jujur bahwa di zaman Bung Karno ya terlepas memang ada persoalan kemiskinan ya. Karena kan kita mewarisi kemiskinan dari era kolonial juga. Kita bayar utangnya tuh kan, yang kita juga bayar utang KMB. Iya, gitu. Terlepas dari banyak kemiskinan, terus juga ada pergolakan di beberapa wilayah. Tapi di zaman Bung Karno juga jadi titik awal kita membangun negara dalam konteks kita sebagai republik yang baru lahir gitu. Selama ini kan kita masih memanfaatkan banyak peninggalan kolonial, gedung-gedungnya apa segala macam kan. Jadi yang dikritik oleh Putih Guntur tuh di situ. Terus juga selain proyek-proyek mercusuar juga banyak proyek-proyek revolusioner. Ada nuklir, ada pengembangan nuklir, ada pengembangan antariksa gitu. Oh, pantesan ada yang di planetarium ya? Ya, planetarium di Taman Ismail Marzuki itu. Ya warisannya Bung Karno juga lah, karena memang pure itu gagasannya Bung Karno. Kalau program nuklir itu memang ada pengaruh dari luar ya, perlombaan senjata non konvensional. Jadi memang awalnya Bung Karno, jadi awal tahun 50-an kita sudah jadi anggota IAEA nih, lembaga energi atom gitu lah ya, energi atom internasional. Tahun 50-an kita masih sahabatan sama Amerika, Inggris, Barat. Jadi untuk keinginan Indonesia, keinginan Bung Karno untuk juga ikut dalam perkembangan energi nuklir ya, energi ya bukan senjata dulu nih ya. Jadi energinya dulu untuk
keperluan-keperluan damai itu mendapat dukungan. Jadi makanya kita bisa sampai punya reaktor Triga, Training Research Isotope General Atomic. Jadi Buat pembangkit listrik. jadi itu reaktor ilmiah untuk penelitian. Hmm. Jadi walaupun bukan pembangkit listrik, itu kalau PLTN itu kita masih jauh. Belum. Kita sampai sekarang juga belum punya PLTN dibanding negara-negara lain. Itu masih reaktor nuklir, itu reaktor yang untuk bikin energi nuklirnya itu loh. Jadi mesin-mesin untuk menjadi energi nuklir untuk menjadi isotop, menjadi apa segala macam. Berarti proses Itu di Bandung tuh. ya? Pokoknya tahun 60-an dananya tuh dari Amerika juga. Cuma kalau berapa jumlahnya dan gimana persenter, teman-teman historia bisa baca sendirilah di Lapsus Soekarno ya. Lebih detailnya, Betul. itu mendapat hibah dari Amerika berapa, mendapat hibah dari Soviet juga berapa, karena Soviet juga nyumbangkan dana untuk pembangunan reaktor lain yang mungkin lebih kecil di Serpong. Yang Triga itu di Bandung ya, di kawasan, sekarang di kawasan ITB gitu. Berarti yang di Serpong itu yang Batan? Serpong yang sekarang jadi Batan ya. Gitu. Jadi dulu bikin PPRTA ya kalau nggak salah namanya, yang di bawahnya Pak Gerrit Siwabesi itu. Kemudian Bung Karno bikin Dewan Tenaga Atom, bikin Lembaga Tenaga Atom, itu yang kemudian jadi cikal bakalnya Batan. Kalau sekarang udah dilebur ya dari 2021 ya. 2002. Jadi ORTN ya, Organisasi Riset Tenaga Nuklir kalau nggak salah. Tapi itu nanti bergeser nggak nanti yang tadinya orientasinya untuk energi, kepentingan energi, kemudian apakah ada pergeseran orientasi nggak nanti untuk pertahanan? Karena kan masuk ke 60 kan puncak-puncak Puncak-puncaknya perang dingin kan? Iya benar. Puncak-puncaknya perang dingin, ancaman perang nuklir ya, Iya. di Soviet dan Amerika. dan China. Kebetulan Bung Karno mulai beralih itu sekitar tahun 64 dari yang keinginannya untuk program-program damai, keperluan energi atom, energi nuklir menjadi senjata nuklir itu mulai tahun 64, karena banyak kejadian di tahun 64 nyata yang mendorong. Tahun 64 itu Khrushchev tumbang, digantikan Brezhnev. Hubungan Indonesia dan Soviet entah kenapa jadi renggang. Itu bikin Indonesia zaman itu ya lebih dekat cenderung ke China, porosnya China, Kamboja, Vietnam segala macam, makanya bikin poros Jakarta, Beijing, Phnom Penh, itulah ya. Terus 64 juga itu pertama kali China bikin percobaan bom atom dan berhasil gitu. Jadi setelah dekat dengan China tuh jadi kayak ya bukan FOMO ya, latah lah. Kepengen ikut juga gitu kan. Latah gitu, memang pengen latah. Jadi Bung Karno sih waktu seingatku ya di arsip pidato Andri ya, pernah dapat arsip pidato Andri bahwa pernah di suatu ketika di sebuah muktamar Muhammadiyah tahun 64 juga, Juli kalau nggak salah 64, itu bilang kita akan bikin roket-roket, bom atom. Tapi waktu itu bilangnya tidak untuk menjadi agresor, hanya untuk menjaga kedaulatan kita. Gitu. Berarti buat pertahanan ya. Walaupun tetap jadinya senjata atom kan. Walaupun kemudian ya kalau buat Amerika saat itu masih jadi apa sih nih? Masih getak sambal doang, hanya it's a bluff gitu. Karena kan mulai tahun 60-an ya, setelah Indonesia mulai agak dekat dengan blok kiri ya, itu mulai sering dipantau CIA gitu-gitu kan ya. Iya benar. Jadi 64 itu presiden siapa sih? Masih JFK nggak sih? Udah nggak ya? Johnson. Udah Lyndon ya. Lyndon B. Johnson. 63 kan dibunuhnya kalau nggak salah. Tahun-tahun itu kan CIA sering bikin laporan-laporan tentang Indonesia lah. Dan agak kurang cocok juga Bung Karno sama Johnson kan nggak seperti kayak JFK. Jadi ya laporan-laporan CIA waktu itu, dan ada beberapa laporan surat kabar Amerika juga yang bilang bahwa ambisi Soekarno itu hanya gertakan aja. Karena apa ya? Karena belum mumpuni, Amerika merasa Indonesia belum mumpuni. Masih negara baru ya, bawa kencur gitu. Punya reaktor Triga di Bandung pun ya kapasitasnya masih sekitar 200 watt. Jadi itu pun reaktor penelitian, bukan reaktor untuk bikin material untuk
senjata nuklir, belum juga fasilitas lainnya. Tapi Jadi kalau terus kalau dibandingkan tetangga di Asia Tenggara, kayaknya baru Indonesia doang yang baru melakukan iya, itu ya. Malaya kan baru mulai terbentuk ya menjadi Malaysia. Australia waktu itu juga sempat ketar-ketir sebetulnya dengan Perkembangannya itu dengan ya. pidatonya Bung Karno itu yang bilang kita akan bikin bom atom. Malaysia Tun Abdul Razak juga sempat ketar-ketir juga sama kayak Australia, cuma seperti yang tadi aku bilang ya Amerika santai aja, apa sih? Lu belum punya apa-apa, istilahnya gitu loh. Lu punya trigger belum bisa bikin bom atom gitu. Terus kalaupun dari laporan CIA itu ya, kalaupun dekat sama China dan China bilangnya mau bantu, itu pun China masih kekurangan material untuk atom-atom segala macamnya itulah katanya. Jadi nggak mungkin China akan ngasih banyak material apalagi untuk ngasih satu bom atom untuk diuji cobakan Indonesia sebagai alat gertak, itu nggak mungkin. Dan pada akhirnya memang enggak, dan perkembangan tentang nuklir itu ya akhirnya juga ya hanya kayak jalan di tempat setelah Orde Baru ya. Terus juga Nggak sampai tuntas berarti ya. Tadi juga Amanda sempat nyebut planetarium. Jadi selain nuklir juga, jadi gue bilang Bung Karno juga punya revolusi tentang antariksa nih. Balik lagi ke persaingan Amerika Soviet, eksplorasi antariksa. Iya, udah sampai Vostok, nyampe bulan tuh kan. kan Rusia yang duluan tuh Yuri Gagarin jadi orang manusia pertama mengorbit, kemudian Amerika jadi orang pertama ke bulan, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin. Pengen juga ya, kuncinya kan di roket ya. Perkembangan roket. Kita dulu punya panitia astronautika tahun 60 berapa saya lupa. Itu yang jadi cikal bakalnya LAPAN. Lembaga Antariksa dan Penerbangan. Itu bikin proyek-proyek lah beberapa, dan kemudian mewabah juga nih demam roket di kalangan mahasiswa gitu. Oh, ikut ngembangin juga ya. Mahasiswa ITB dan UGM. Kamu semua UGM ya? Oh, ikutan ya? ITB kampus siapa ITB? Nggak ada ya? Lu iya. Kampus lu juga tuh. UGM itu justru roket pertama yang berhasil diuji cobakan itu dari anak-anak UGM. Itu bukan proyeknya dari LAPAN dan Bung Karno itu ya, itu mandiri. Jadi mereka punya perkumpulan roket mahasiswa Indonesia, PRMI. Jadi mandiri bikin roket, jadi bisa ngeluncurin sekitar 20 km di atas permukaan bumi lah. Wah, itu FYI jadi nih. roket Gamma namanya. Ya roket ya, Gajah Mada. Karena TNI habis itu juga bikin uji coba roket juga. Kayak ada roket Ahmad Yani kalau nggak salah. Gue pernah nulis juga. Itu yang bikin Pindad ya apa? Iya. Pindad, tapi Pindad sama ini nggak ya? Sama Lapan nggak ya? Aku lupa deh yang Ahmad Yani ya. TNI juga, tapi kayak lebih ke persenjataan itu ya? Apa roket ilmiah juga? Masih uji coba sih. Uji coba. Yang anak-anak UGM itu roket ilmiah, bukan roket persenjataan. Persenjataan dia angkatan laut malah bikin Seropkal, sekolah roket dan peluru kendali, angkatan laut gitu. Terus ya yang berhasil kedua anak ITB, itu juga proyek mandiri mereka, roket Ganesha. Anak UGM tahun 63 diluncurin di Bantul, anak ITB nyusul tahun Januari 64 di Garut, diluncurin di Garut. Roket Ganesha juga sekitar 20 km juga mereka berhasil. Baru yang klimaksnya itu justru proyek Prima namanya, proyek roket ilmiah apa aku lupa, nanti teman-teman cek sendiri ya di lapsusnya Soekarno ya, ada juga tulisan tentang ini. Itu memproduksi roket Kartika 1. Oh ya. Itu yang bisa mencapai sekitar 50 km, itu berarti udah di lapisan stratosfer. Iya benar. Iya kan, jadi atmosfer ada 7 lapis ya. Roket Prima itu ya yang ngerjain Auri, Pindad, anak UGM dan ITB. Jadi karena mereka udah pernah berhasil, jadi diajak ya. Tapi yang proyek Prima ini kan proyeknya negara lah istilahnya. Proyeknya 8 inilah proyek negara kayak tadi kan. Tapi sempat juga tahun 60-an lagi percobaan yang paling fenomenal itu justru dari roket yang beli dari Jepang gitu, karena kan
kita tahun 60-an juga punya hubungan soal pampasan perang ya. Iya, Jadi ada benar. bantuan-bantuan. Jadi kita beli sekitar 10 roket Kappa namanya. Oh, oke. Itu bisa terbang sampai sekitar 350 km itu udah di lapisannya termosfer. Itu beli 10 tapi yang berhasil diuji cobakan sama 8 itu hanya 3 tanggal 7, 11 dan 17 Agustus 65. Oh, lah Jadi sisanya? udah akhir-akhir tuh. Sisanya belum keburu udah Oh iya. udah iya, keburu ada 65. clash itu ya. Clash 65. Nah, kan Nggak berarti kan berlanjut sebenarnya lah pokoknya, nggak kelihatan ya. berlanjut. Nah. Kalau di luar dari kebijakan politiknya, sebenarnya tuh juga ada sisi-sisi ternyata Soekarno juga punya ketertarikan sama olahraga, ketertarikan sama ilmu Teknologi, pengetahuan, sains, teknologi gitu kan. Jadi emang mungkin karena apa ya, mungkin kita tuh fokusnya kan ke satu hal aja gitu kan. Soalnya kayak bisa ngomongin tadi juga sebenarnya Mas Martin udah cerita kan ya kalau Soekarno tuh bisa dibilang mungkin suka seni juga gitu kan, karena suka gathering gitu istilahnya, ngumpulin kayak penyanyi-penyanyi juga kalau nggak salah tuh suka dikumpulin, suka nyanyi untuk menghibur tamu gitu-gitu kan. Itu boleh Senang diceritain juga lukisan nggak sih? patung Nah juga, iya ya. bener, bisa diceritain nggak sih Mas gitu sisi lainnya Soekarno mungkin yang orang-orang nggak tahu gitu. Biasanya anak-anak Gen Z suka tuh yang kayak gitu-gitu. Siapa duluan nih? Seninya Soekarno, Tin. Lo juga pernah bikin ya? Tentang Bung itu Karno ya tuh kan suka laporannya. banget sih sama lukisan ya. Iya, kan dia apa katanya makhluk visual ya? Iya, lukisan lukisan pemandangan lah, lukisan perempuan lah gitu kan. Dan itu ada bukunya tuh. Oh iya, katalog Bukunya, iya. lukisannya lukisan istana ya? Kumpulan lukisan Bung Karno tuh warna hitam kalau nggak salah covernya. Ada pokoknya kalau di marketplace mahal banget tuh buku. Iya, Isinya koleksi-koleksi lukisan Bung Karno. Tapi koleksi seni Bung Karno udah di mana sekarang sih? Kayaknya Istana ya? Istana Atau Bogor di ya? mana sih? Istana ada. Mesti kita bisa lihat di mana gitu. Kayak Istana Bogor ya? deh. Di istana juga ada. Ini dia suka seni, suka wayang. Iya benar. Lenso. Pertunjukan wayang tuh bisa semalaman itu di istana tuh. Bung Karno itu suka nonton wayang tuh sama Jenderal Parman. Oh nyambung kali ya ngobrol. Iya, Sesama orang Jawa sih. iya. Mereka bisa semalaman itu memperbincangkan cerita wayang gitu. Suka wayang, lukisan. Terus kan kalau nggak salah sebagai salah satu cara untuk katanya membentuk identitas bangsa dengan tari lenso. Lenso. Suka nari-nari lenso tuh. Iya. Terleset itu dari luar nggak sih bukan ya? Kalau nggak salah dari Sulawesi deh. Dari Sulawesi ya? Iya, dimodifikasi gitu supaya kalau nggak salah kan dulu terkenalnya tuh apa sih namanya Tenggo apa pokoknya kayak yang dansa-dansa ala-ala barat gitu. Jadi kan nggak suka ya katanya yang kayak gitu-gitu. Jadi dibuatlah tuh lenso. Cita rasa nasional. Iya, jadi sebetulnya masih itu ya, masih tarian tradisional juga ya. Iya. Apa namanya? Melokal apa sih? Walaupun tesnya nasional tapi rasanya internasional gitu kali ya maksudnya. Oh iya, batik juga. Batik juga. Bung Karno menaruh perhatian juga terhadap batik kan. Walaupun jarang kelihatan pakai batik kayaknya. Di Iya, banyak foto ya. Tapi batik itu pernah dipertunjukkan juga tuh waktu ada pagelaran seni internasional tuh di mana. Pokoknya batik itu diperkenalkan sama Ibu Sud gitu. Ibu Sud yang penyanyi iya, pencipta lagu anak-anak gitu. Oh. Kan dia pembatik juga kemudian dan sangat dekat dengan Bung Karno gitu. Jadi cita rasa seni Bung Karno itu juga untuk memperkuat identitas nasional juga dia pakai seni budaya segala macam. Tapi pokoknya habis lah 65, 66, 67 selesai, kayaknya mulai banyak warisan Soekarno yang disingkirkan ya. Bener, iya. Seolah-olah banyak hal yang tentang Soekarno tuh tidak ini kan, kayak hari Pancasila aja mulai nggak diperingati kan tahun 70 ya. Bener. Iya ya, dan kayaknya semakin terasa gitu sekarang. Nah itu mungkin nanti bisa jadi Iya, pembahasan kita berikutnya tentang selanjutnya, desoekarnoisasi ya. Betul. Apalagi kan isunya kemarin penulisan ulang sejarah ya. Termasuk di situ ya. Karena di buku sebelumnya kan SNI kan juga ada desoekarnoisasi juga Iya, kan upaya di situ. Iya. Cuma mungkin nanti buat teman-teman saksikan ngobras Iya. berikutnya aja ya. Benar, atau bisa tulis di kolom komentar Tune in, ya. atau tulis di kolom komentar. Boleh. Oke. Nih kayak
sudah cukup lama kita berbincang ya. Aku kan jadi sebenarnya ini aja sih, pengen bertanya gitu. Jadi kan kita tadi ngomongin tentang Soekarno, sisi lainnya apa yang terjadi, kenapa dia mungkin bisa jadi tokoh yang terkenal pada masanya gitu. Kalau menurut Mas Randi nih, mungkin sebagai closing statement asik, kayak jadi sebenarnya Soekarno, kalau kita ngomongin tentang Soekarno, itu tuh apa sih yang seharusnya kita highlight gitu, atau sebenarnya gimana sih kita melihat Soekarno tuh? Soekarno tetaplah seorang manusia ya. Betul. Bukan nabi apalagi dewa segala Betul. macam. Mungkin walaupun ada juga beberapa pihak yang seolah mengkultuskan tentang Bung Karno. Jadi kalau menurutku ya Bung Karno tetap manusia ya. Tentu ada hitam dan putihnya gitu. Bahwa memang di zaman Bung Karno itu masih menyisakan banyak kemiskinan, iya. Cuma kan di zaman dia juga bikin program operasi pemberantasan operasi pemberantasan buta gizi, Oh iya. walaupun tidak berhasil. Zaman Bung Karno juga mulai diperkenalkan susu alternatif, susu kedelai, Iya. NV Sari Delai ya dengan bantuan dari UNESCO di Jogja. Sekarang itu jadi produsen susu swasta ya. Terus juga mungkin di antara banyak perdebatan tentang politiknya, kenapa harusnya kita bebas aktif, cuma kenapa pada akhirnya condong ke kiri kan, itu menjadi hal lain juga, cuma tidak mestinya sih tidak mengurangi rasa hormat kita sebagai, kalau menurutku Bung Karno sebagai peletak pembangunan Indonesia zaman itu. Tidak hanya Indonesia mulai dikenal dunia dengan KA, GNB, kemudian bikin pidato yang sekarang jadi Memory of the World Memory of itu, the World. to build the world anew. Bahwa memang di zaman Bung Karno sudah mulai ada kepedulian tentang mengembangkan revolusi nuklir, antariksa, segala macam gitu. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi walaupun kemudian ya setelah itu mungkin arahnya agak berbeda ya ketika zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto kan perkembangan dia harus memilih antara meneruskan perkembangan teknologi antariksa atau penerbangan. Dia memilih dirgantara, penerbangan, dengan memanggil pulang B.J. Habibie. Jadi kayak ada alasan lah ya di balik semua itu gitu. Selalu ada alasan. Dan Soekarno tetaplah manusia dan tetap harus kita hormati sebagai peletak banyak hal, tidak hanya sebagai proklamator. Betul. Sepakat, asik. Kalau menurut Mas Martin? Ya, setuju ya. Tentu Bung Karno sebagai manusia tidak lepas dari kekurangan. Tapi sebagai manusia dia punya visi dan gagasan yang besar yang kadang itu melampaui zamannya gitu. Sehingga Visioner banget. ya, sehingga jadi memantik kontroversi kan. Benar-benar. Misalkan kayak proyek pembangunan mercusuar. Kenapa sih bangun proyek mercusuar sementara kita masih dalam pembangunan benar, merintis belum pembangunan stabil. ekonomi gitu ya. Bung Karno bilang ya kita perlu ini untuk membangkitkan rasa kebanggaan nasional kita gitu, karena kita sudah lama ditindas dalam penjajahan kan. Kita harus membangun kebanggaan kita sebagai suatu nation gitu. Makanya dia bangun ya tadi kayak yang kita sebutkan ada Monas, ada Jembatan Semanggi, TVRI dan sebagainya. Kemudian dia berani tuh menggiring kedua adik kuasa Amerika dan Uni Soviet untuk kepentingan nasional, merebut Irian Barat gitu kan, yang sekarang jadi Papua gitu. Itu pemimpin yang kurang berani gimana gitu coba. Soviet sama Amerika artinya bisa sama-sama menyokong Indonesia kan jadinya untuk mengintegrasikan Papua gitu. yang sekarang jadi ini perdebatan ya. Iya. Tentang Raja Ampat yang mudah-mudahan gak diterusin ya. Amin. Sayang soalnya. Bener, belum kesana lagi kita. Proyek mercusuar, kemudian pengintegrasian Papua, kemudian ya kirim tuh kan sarjana-sarjana sekolah di luar negeri supaya nanti ketika pulang membangun bersama bangsa ini gitu kan. Jadi kita bisa lihat bahwa Bung Karno itu tokoh yang sangat visioner ya, dan kadang gagasan idenya itu dia melampaui zaman itu gitu, sehingga memantik kontroversi. Tapi yang benar kan apa yang dia
gagas, apa yang dia cita-citakan, kita bisa lihat warisannya sekarang itu kita menjadi kebanggaan nasional kita sampai hari ini gitu kan. Gitu betul, gitu. iya, betul Nah, sih. gimana kalau menurut Amanda nih? Soalnya kayak aku juga sebenarnya agak menyayangkan ya, karena maksudnya sekarang tuh kalau ngomongin tentang tokoh bangsa selalu Soekarno tuh yang jadi sasarannya karena dia dibilang ada satu hal yang menurutku tuh nggak masuk akal adalah ya karena pemerintahan setelahnya ada orang-orang yang mungkin menggunakan nama Soekarno untuk melegitimasi kekuasaan yang masa sekarang, tapi itu jadi seakan-akan salahnya Soekarno dan jadi membuat Soekarno jadi yang negatif gitu kayak Mandoro Musa dan segala macamnya, padahal salahnya Soekarno apa gitu kalau misalnya entah siapapun yang menggunakan nama dia terus memimpin dengan cara yang tidak sesuai gitu, itu kan sudah beda cerita ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang Soekarno ya otomatis namanya manusia pasti ada banyak sisinya gitu kan, dan ya menjadi pemimpin itu juga nggak mudah gitu kan. Ada banyak hal-hal mungkin keputusan-keputusan yang kita juga nggak bisa tahu karena kita nggak ada di sana gitu untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Kita belum ada di zaman itu. Nah, dan ya untuk bisa melihat apa yang terjadi kan otomatis misalnya kita menggunakan POV orang-orang di zamannya gitu ya, atau mungkin membaca biografinya gitu untuk tahu. Jadi ya mungkin ada kesadaran bahwa manusia itu pasti ada kekurangannya dan segala keputusan yang diambil kita di masa lalu tuh pasti akan ada efeknya sampai sekarang. Jadi ya mungkin gimana kita melihat sesuatu itu ya harus sesuai konteksnya kali ya. Iya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk misal sekarang dia kenapa gitu Mungkin kan. lebih tepatnya konteks zaman ya. Betul. Konteks zaman lah. Konteks zaman. Itulah gunanya kita belajar sejarah kan. Betul. Masuk. Bacanya History.id. Senggol dong. Oke deh, makasih udah nonton Ngobras yang kita tadi ngobrolin tentang Soekarno. Kira-kira selanjutnya kita akan bahas apa? Tunggu terus ya. Makasih. Dah. Dadah.